Sahabat DM, kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman nyata yang terjadi pada tahun 2001, di mana aku sangat sedih sekali saat itu karena sempat berpikir kalau aku akan kehilangan salah satu teman terbaikku di Surabaya. Aku masih ingat pagi itu, hari Minggu, si Novi ini nelpon aku. Dia bilang, tolong anterin aku yuk ke Malang gitu. Kaget aku, ngapain? Kamu kok mendadak ke Malang? Dia bilang kalau dia ada kerjaan di daerah Malang dan dia berpikir kalau wirawiri dari Surabaya, Malang, Surabaya selama 3 bulan dia akan capek. Jadi dia memutuskan ingin mencari rumah kontrakan di daerah Malang, tepatnya di daerah pinggiran Malang yang dekat arah Surabaya. Tapi sayang sekali saat itu karena aku sendiri juga repot, lagi banyak kerjaan yang aku harus selesaikan juga. Jadi aku gak bisa mengantar si Novi ini untuk ke Malang. Aku coba sarankan si Novi untuk hubungin si Teti atau si Iwan, karena kan mereka berada di Malang. Nah, setelah pembicaraan itu selama 1 minggu memang aku gak ngontak lagi. Dan aku ingat saat itu memang gak sempet ya. Jadi aku sendiri juga sangat repot sekali dalam hari-hari di minggu itu. Sampai 10 hari kemudian orang tuanya si Novi ini nelpon aku malam-malam sekitar jam 10 mungkin. Itu ibunya nelpon, tanya aku ada gak temannya yang di Malang yang bisa dihubungin. Loh kenapa bu? Ya ini si Novi ini aku telepon handphonenya gak bisa. Aku telepon rumah kontrakannya juga gak diangkat. Jadi ibunya ini ceritanya bingung karena sudah dari tadi pagi ngubungin si Novi ini gak diangkat, baik di handphone maupun di telepon rumahnya. Nah ibunya ini kan memang gak punya nomor telepon teman-temannya. Lalu aku bilang, gini aja bu, coba nanti saya hubungin sekarang ini si Teti atau si Iwan. Nanti ibu saya kasih kabar lagi. Setelah selesai pembicaraan dengan ibunya Novi ini, aku ngubungin si Teti. Kok gak diangkat juga beberapa kali itu. Lalu aku coba telepon si Iwan, telepon ke rumahnya, dan ada. Aku tanya sama si Iwan, Wan, ini ibunya si Novi kok nyari-nyari Novi, kamu tahu nggak Novi gimana kabarnya? Aku lama nggak ngontak ini karena aku sibuk. Nah si Iwan juga nggak ngerti. Aku bilang sama si Iwan ini, Wan, coba kamu kontak si Teti. Kalau nggak bisa, tolonglah kamu ke tempatnya si Teti sebentar. Aku benar-benar minta tolong sama si Iwan ini untuk ngubungin si Teti. Udah kira-kira aku tunggu sampai jam 12 malam itu. Barulah aku dapat telepon dari si Teti. Jadi aku jelasin semua kenapa aku mencari mereka itu. Nah si Teti ini langsung bilang kalau aku 2 hari yang lalu baru ketemu si Novi kok, kita makan bareng. Gak apa-apa, masa gak bisa dihubungin? Nah, coba aja deh kamu hubungin. Tuh langsung aku suruh ngubungin si Novi. Kali udah tidur malam. Loh enggak, ini ibunya itu tuh nelpon dari pagi, itu enggak diangkat. Terus telepon ke handphonenya ya enggak diangkat, telepon rumah ya enggak diangkat. Ibunya ini nih khawatir Tet gitu. Aku bilang gitu sama Teti. Udah kamu bisa enggak sih sama si Iwan itu ke rumahnya si Novi sebentar lah gitu, kok aku khawatir ya. Aku bilang gitu sama si Teti. Iwan udah pulang belum gitu. Tanya Iwan lagi di luar. Si Iwan ini kan orangnya ngeyelan, tapi baik hati lah, rasa pertemanannya tuh tinggi. Jadi kalau dimintain tolong temen apa tuh, dia cepet-cepet oke gitu. Jadi akhirnya si Teti sama si Iwan ini ngecek. Berangkatlah mereka ke kontrakan si Novi. Nah, si Iwan ini nelpon. Setelah sampai rumah si Novi ini, bilang kalau si Novi ini ada di rumah.
Itu si Novi itu ada di rumah, dia lagi tidur nih. Nih dia orangnya berdiri di depanku, tuh kata si Iwan seperti itu. Wan, coba aku mau ngomong sama si Teti. Nggak tahu hatiku kok nggak enak gitu. Udah dikasihkan ke Teti handphonenya. Tet, tolong tanyain, itu tuh ibunya itu nelpon dari pagi tadi. Nggak ada yang ngangkat, nggak diangkat sama Novi. Tolong tanyain ke Novi. Lah si Teti ini ngomong tapi agak berbisik, kayak agak menjauh gitu ya dari si Iwan sama si Novi itu. Kok aku lihat si Novi sepertinya sakit ya. Sakit gimana, Tet? Itu tadi tuh bukain pintu tuh kayak orang ngantuk, sakit, pucet gitu. Tolong si Novi kasihkan deh handphonenya, aku pengen ngomong sama si Novi. Udah terus dikasihkan handphonenya ke Novi. Aku halo-halo tuh, diem. Halo Vi, halo Vi, Vi kamu dicari sama ibumu tadi. Seharian tuh ibumu tuh nelpon, ngontak kamu tuh kemana aja. Kok nggak nelpon, nggak ngasih kabar sama orang tua. Diem aja. Iya nanti. Sekali jawab cuman bilang seperti itu. Iya nanti. Coba kasihkan Teti, kasihkan Teti. Udah aku ngomong sama Teti lagi. Tet, aku minta pendapatmu. Si Novi, kamu lihat sakit atau gimana sih? Iya seperti orang sakit gitu. Jadi matanya tuh sayu. Tapi itu mungkin ngantuk kali ya gitu. Nov, kamu ngantuk atau capek atau sakit? Nggak jawab. Nah si Iwan ini nyeletuk. Apa putus cinta katanya. Si Iwan ini kan orangnya seperti itu. Wih, kamu putus cinta kah? Kok loyo? Katanya si Iwan tuh seperti itu. Denger tuh dari telepon tuh seperti itu. Ada dia tuh bergurau gitu, bercanda. Aku minta sama si Teti ini untuk nemenin si Novi sampai pagi kalau bisa lah. Tidur di situ aja lah kamu. Sama si Iwan nemenin si Novi dulu, besok pagi coba dicek kesehatannya ke dokter, siapa tahu dia sakit kan. Kalau si Iwan sih oke-oke aja ya, anaknya tuh baik sih. Itu kan rumahnya kan gede gitu kontrakannya tuh katanya si Teti itu. Jadi ada 3 kamar gitu. Si Iwan bisa tidur di salah satu tempat situ. Karena aku juga khawatir ya. Itu sendirian si Novi ini. Esok paginya aku hubungin orang tuanya si Novi, aku ceritakan semua yang aku ketahui lewat telepon ya semalam. Dan aku bilang kalau pagi ini si Teti dan si Iwan sudah aku suruh untuk ngantarkan si Novi ke dokter. Siangnya si Teti ngabarin kalau sudah diantar ke dokter, kasih obat, suruh istirahat aja, nggak apa-apa. Oke-oke saja semua. Nah si Tati ini juga sempat sedikit heran sih, kok aku lihat seperti bukan Novi gitu ya, jadi nggak seperti biasanya kan Novi itu orangnya ceria. Tati itu merasa si Novi ini bukan Novi temen kita. Aku dikabarin seperti itu ya, waduh feelingku udah nggak karu-karuan. Kenapa lagi nih si Novi? Enggak terpikirkan ini berhubungan hal gaib atau horor atau apa, enggak. Sempat kepikiran juga celetukan si Iwan kalau putus cinta ya Vi, itu. Justru aku mikirnya seperti itu karena Novi ini kan memang punya pacar, tapi pacarnya tuh di Jakarta. Ya aku pikir kenapa dengan cowoknya kan. Oke, jadi aku usahakan sore tuh aku akan ke Malang. Jadi aku ngabarin si Iwan sama si Tati kalau aku akan ke Malang sore lah, berangkat jam 4 gitu dari Surabaya. Aku sore berangkat sampai Malang kira-kira malam ya, karena aku ingat itu macet sekali tuh jalanan. Sudah ketemu sama si Tati, si Iwan, lalu berangkatlah kita beriringan gitu ya, karena aku bawa mobil sendiri.
si Iwan sama si Teti sendiri. Jadi kita jalan bareng menuju ke rumah kontrakan si Novi. Aku lihat masuk ke salah satu perumahan, masih ada perumahannya sekarang di pinggiran gitu ya, pinggiran kota. Jadi aku hanya melihat beberapa rumah tuh yang ditempati, jadi banyak yang kosong, banyak yang rusak. Terus jalanan tuh nggak rapi ya, jadi rerumputan itu banyak gitu, seperti nggak terawat. Meskipun aku lihat waktu masuk ada pintu gerbang gitu ya, ada security-nya, tapi seperti perumahan yang nggak terawat. Sudah sampai, aku turun, Teti, Iwan. Dari sini aku sudah merasa aneh. Nggak biasanya kebiasaan si Novi. Jadi Novi ini kalau temannya datang itu sudah hey 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 udah gitu. Apa sih anaknya tuh rame gitu. Ini nggak biasa. Sampai Iwan tuh ketok 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 pintu berulang kali. Lama nggak dibukain. Aku sempat jalan ke sebelah rumah gitu ya, samping rumahnya tuh. Aku lihat rumahnya kosong. Aku tengok jendela kaca. Aku ngelihat ada sekelebatan bayangan. Tapi jelas itu bukan figur si Novi. Nggak berapa lama si Novi buka pintu. Sedangkan arah bayangan itu bukan tempat si Novi lewat. Ini satu. Aku sudah mulai nggak enak. Ada feeling nggak enak. Si Novi bukain pintu, lalu kita masuk. Aku tanya sama si Teti, Tet, kamu nggak merasa adem? Malah si Teti tuh jawab, ya Malang memang dingin, kalau di Surabaya panas lah gitu. Sangat berbeda lagi saat ngelihat si Novi ketika ngelihat aku. Jadi si Novi ini kan kalau sama aku tuh lengket anaknya tuh, udah seperti saudara lah. Aku perhatikan lama gitu si Novi. Nah karena aku melihat kondisi si Novi ini seperti ini, aku harus bilang ke orang tuanya yang berada di Surabaya. Karena takut kalau si Novi ini kenapa-kenapa kan. Aku telepon lah ibunya. Aku ceritakan kondisi si Novi sekarang seperti ini. Baiknya diajak pulang ke Surabaya atau gimana. Nah ibunya si Novi ini malah bilang gini, oh mungkin si Novi lagi ada masalah sama masnya yang di Jakarta. Karena adiknya si Novi ini cerita kalau denger si Novi ini kapan hari berantem gitu. Terus ibunya nyuruh adiknya si Novi ini datang ke Malang. Malam itu juga datang ke Malang. Kalau gitu aku minta izin pulang dulu ke Surabaya kan sama si Novi sama si Iwan, Teti. Aku minta tolong si Iwan dan si Teti untuk nemenin si Novi dulu sampai adiknya si Novi ini datang tiba di Malang. Jadi udah pulanglah aku. Malam dari Malang aku. Udah beresin semua, aku tidur. Saat aku tidur, aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku merasa berada di Malang, di rumah kontrakan si Novi. Aku jalan menuju dapur. Di sebelah dapur itu ada kamar mandi. Lalu sebelah kamar mandi itu ada ruangan yang pintunya itu ditutup terus disilang pakai kayu. Itu dalam mimpi. Saat aku berada di rumah Novi beneran, rumah kontrakan di Malang itu ya, aku nggak sempat masuk ke dalam-dalam. Jadi aku nggak sempat ngecek di dalam tuh ada ruangan apa-apa, aku nggak ngecek. Cuman aku lihat ada 3 kamar gede-gede gitu. Tapi dalam mimpiku, aku lihat seperti itu. Terbangun aku pagi itu kaget jam 5 pagi itu. Kok mimpi seperti ini, ada apa? Aduh hatiku kok nggak enak gitu. Jam 6 aku mendapatkan telepon dari Teti. Rupanya dia tidur di rumah kontrakan si Novi. Sedangkan Iwan pulang.
Jadi ada si Novi, adiknya, lalu si Teti. Bertiga mereka. Si Teti ini nelpon teriak-teriak, ini gimana, ini gimana? Kenapa emang? Ini si Novi ini muntah darah. Jadi dia muntah, nggak mau makan, nggak mau apa, dari semalam itu nggak minum. Terus pagi-pagi itu muntah darah kental, darah hitam gitu. Lalu aku langsung hubungin orang tuanya. Jadi aku cerita semua yang diceritakan si Teti. Lalu ibunya sama aku langsung ke Malang. Kira-kira jam 7:30 pagi, aku sama ibunya Novi berangkat ke Malang lagi. Ibunya si Novi ini sudah nangis terus. Sesampai di Malang, di rumah kontrakan Novi, aku lihat Novi ini pucat sekali, sudah seperti mayat ya. Jadi kulitnya itu sudah putih pucat gitu. Apalagi si Novi ini kan memang orangnya putih. Tambah tuh pucat kayak nggak ada darah gitu. Lalu segera kita bawa ke rumah sakit. Tetap pikiranku secara logika dulu harus ke medis dulu. Ya, kita bawa ke rumah sakit. Lama itu ya nunggunya itu sampai jam siang, sampai makan siang itu. Setelah mendapatkan kabar dari dokter, hasil sementara nggak ada sakit apa-apa. Jadi hasil pemeriksaan sementara belum lengkap gitu ya. Itu nggak ada apa-apa, nggak menunjukkan sakit apa-apa. Aku bilang sama si Teti, terus sama adiknya si Novi, Dek, temenin kita ke rumah kontrakan Kak Novi yuk. Adiknya ngiyain. Udah, kita berangkat, pamitan sama ibunya karena ibunya kan nungguin si Novi di rumah sakit. Aku, Teti sama adiknya Novi berangkat ke rumah kontrakan si Novi ini. Nah, ini ada kejadian yang lucu. Jadi kita berangkat dari rumah sakit tempat Novi dirawat itu sekitar habis makan siang ya, jam-jam 1:30 jam 2. Yang nyari kontrakan itu kan si Teti sama si Novi berdua. Lah Teti ini nganter, terus adiknya ini juga laki-laki kan, dia sedikit tahu Malang. Nyari rumah tersebut itu muter-muter itu jalannya nggak ketemu. Aku tuh sampai kesal, loh Tet, kamu ini nih kurang tidur atau lagi mabuk sih? Ya saking keselnya ya, tahu Teti itu kan bukan pemabuk gitu, cuman kesel gitu. Udah capek kan muter-muter itu, ini jalannya belok. Sampai aku tuh heran, kamu nih orang Malang bukan sih gitu, masa muter-muter itu. Gila, sampai mau maghrib. Jadi mereka berdua itu seperti dilupakan jalannya. Sedang aku sendiri memang jujur, aku tuh gak hafal sama sekali jalan di Malang itu. Jadi beberapa kali lewat tapi aku tuh gak hafal jalannya. Sampai muter-muter terus itu, tibalah maghrib. Tepatlah saat adzan maghrib, kita sampai di depan pintu gerbang perumahan tersebut. Ada 2 security gitu yang jaga bukain pintu. Teti ini baru nanya, kamu ngapain kok tiba-tiba kepengen kesini? Enggak Tet, aku merasa ada sesuatu yang enggak bener di rumah ini. Dan aku tadi malam itu mimpi. Aku cuma ingin membuktikan mimpiku. Bener enggak? Mimpi apaan? Tanya si Teti. Udah deh, nanti aku ceritain. Udah cepetan yuk. Sampai depan rumah ketemu. Jadi rumahnya pas maghrib itu baru ketemu. Setelah sampai di depan rumah kontrakan itu, terlihat suram sekali karena gelap. Tadi waktu berangkat tuh lampunya nggak dinyalain. Udah, lalu kita bertiga, aku, adiknya Novi, dan Teti masuk. Adiknya si Novi ini tiduran di sofa, aku sama Teti ini masuk. Si Teti ini berjalan di belakangku. Saat aku jalan tuh aku langsung inget persis seperti yang aku alami di dalam mimpi. Jadi aku jalan melewatin kamar-kamar, lalu ke arah dapur, lalu di sebelah dapur tuh ada kamar mandi,
Sebelah kamar mandi itu ada ruangan yang tertutup dan disilang kayu balok, dipaku. Persis seperti mimpiku. Saat aku mendekat ruangan yang disilang pakai kayu balok itu, ada sesuatu yang sepertinya tuh ujung mata kanan tuh kayak ada kelebat gitu. Terus aku denger suara geraman, tapi pelan gitu. Aku tanya si Teti, "Tet, kamu denger nggak?" "Enggak, suara apa?" "Tikus kali," katanya si Teti. "Tikus paling." Udah si Teti jalan menuju ke tempat adiknya si Novi, ke depan. Aku penasaran sama ruangan yang satu ini. Aku coba dekatin, aku intip, tuh kan ada lubang sedikit gitu ya, lubang kecil itu. Aku ingat kalau di mobil ada senter, lalu aku jalan ke mobil sebentar ngambil senter, aku masuk, aku lihat. Jadi tuh ada celah di mana aku tuh bisa naruh senterku untuk melihat ke dalam gitu. Nah, jadi saat aku intip pakai senter aku nyalakan, mataku tuh ngintip satu. Aku lihat itu ada seperti rambut. Aku pikir waktu itu bukan rambut ya, jadi sesuatu lah yang mungkin kalau di desa itu mungkin sejenis kayak entah sampah apa gitu, ditaruh di situ lalu ditutup biar nggak ngotorin yang lain gitu. Sempat mundur aku tuh. Masih penasaran, aku lihat lagi. Pas senternya tuh aku nyalakan, aku intip, aku melihat wajah yang ketutup rambut tapi mulutnya terbuka. Waduh, langsung aku tuh seperti jantungan gitu ya. Teti sama adiknya si Novi ini denger langsung, "Kenapa Kak? Kenapa?" "Teti, kenapa?" Adiknya Novi sama Teti yang mendengar suaraku karena kaget tadi langsung lari ngeliat aku. Aku panggil adiknya si Novi, kan laki-laki. "Dek, sini. Kamu lihat itu." Dia lihat gitu pakai senter. Dia bilang nggak lihat apa-apa, kosong, nggak ada apa-apa. Tapi seperti ada kursi Kak di dalam. Jadi kita bertiga punya rencana untuk buka pintu ruangan ini. Singkat cerita, lalu kita buka, nggak ada apa-apa. Aku penasaran, masa sih nggak ada apa-apa, kosong. Cuman ada satu kursi, memang satu kursi kosong gitu di situ. Aku masuk, aku lihat di pojokan atas gitu ya, jadi agak ke dalam gitu, ada sela-sela gitu ya, ada lubang sela-sela gitu. Aku pakai senter, aku liatin itu ada seperti guci. Nah di sini aku sangat hati-hati ya, aku nggak mau ngambil sesuatu langsung pakai tangan. Jadi aku ambil serbet, kain gitu di dapur tuh ada. Aku ambil gucinya itu pakai kain gitu. Aku bawa keluar, aku taruh di meja kecil gitu. Terus kita bertiga tuh ngeliat apa. Nah si adiknya Novi ini sudah nebak, "Kak, ini seperti abu jenazah deh." Gitu. "Hah? Iya kah?" Nah aku lihat di guci bawah tuh ada tulisan itu ya, tulisan yang aku nggak ngerti maksudnya apa, tapi itu ada jenis tulisan itu. Saat aku buka, benar, aku lihat ada abu, jadi ada sedikit abu gitu. Nah jadi adiknya Novi ini punya saran kalau gucinya ini mau dibawa ke orang yang dia kenal, yang tahu hal-hal tentang kremasi. Apa betul, untuk mengkonfirmasi lah apakah abu ini benar-benar abu dari hasil kremasi atau bukan. Jadi di gucinya tuh ada tulisan seperti kayak ada tanda gitu ya, tapi kita nggak ngerti maksudnya tuh apa. Sudah habis itu kita balik lagi ke rumah sakit, kita nungguin si Novi. Sedangkan adiknya si Novi ini diantar sama si Iwan untuk
ketemu orang yang tahu tentang kremasi. Dan betul setelah nggak berapa lama itu adiknya si Novi ini ngontak, tapi bingung lagi di sini karena ini kan rumah kontrakan, kita nggak punya hak apa-apa ya. Jadi aku sarankan adiknya si Novi ini untuk nelpon ke yang punya rumah dulu. Nah, anehnya yang punya rumah ini setelah dihubungin oleh adiknya si Novi, itu bahkan nggak tahu kalau di situ ada seperti itu. Kalau di rumah tersebut ada barang seperti itu. Karena rumah itu memang nggak pernah dia tempati, tapi sengaja dia beli rumah itu untuk disewakan. Jadi nggak pernah ditempatin. Akhirnya ya, singkat cerita, yang punya rumah pun setuju. Jadi kenalan adiknya si Novi itu menyarankan kalau abunya sebaiknya dibuang ke laut atau ke tanah lapang, tanah pepohonan yang lapang gitu. Jadi adiknya memilih untuk dibuang ke tanah yang lapang, disebar gitu ya, karena memang cuma sedikit. Nah, setelah nyebar itu adiknya ngontak kita, sudah selesai kak, udah beres. Langsung si Novi itu tersadar. Jadi dia bingung waktu sadar tuh, kok ada mama di sini, kok kalian pada di sini, aku di mana ini? Jadi dia heran kalau ibunya tuh ada di sampingnya. Itu ibunya itu nangis, dipeluklah si Novi itu, nangis mereka. Ya aku sama si Teti sempat kita ngobrol gitu ya, mungkin memang ada energi negatif di situ yang sebetulnya minta tolong mungkin ya. Mungkin karena kita manusia ya, sama hal gaib gitu bareng lalu berbenturan kan energinya. Mungkin si Novi ini nggak kuat jadi sakit seperti itu sampai muntah darah, itu darah kental. Aku pikir nggak bisa selamat ya, karena memang benar-benar sudah pucat pasti, udah seperti mayat, sudah seperti bukan Novi lagi aku lihat. Dan setelah peristiwa itu si Novi pindah rumah dan dia sehat, nggak ada masalah, sakit lagi, dan kerjaan dia pun selesai sampai 3 bulan.